kan biasanya amarah itu bisa membutakan mata ya Bro Ensis. Kayak kasus yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah, di mana ada pelaku penganiayaan dengan senjata tajam. Nah, ternyata udah kelar dianiaya nih orang, para pelaku ini baru sadar ternyata mereka salah target. Alhasil 2 orang ini harus berurusan dengan hukum. Ya bro, gimana tuh? Udah lu mukulin orang sampai bonyok. Sekarang lu harus berurusan dengan kepolisian ya. Tanggung jawab. Ini dia liputannya. Mendapat laporan adanya tindak pidana aksi pengeroyokan dengan senjata tajam awal Mei 2022 lalu, tim Resmo Polres Rembang langsung melakukan penyelidikan. Dipimpin oleh Komandan Tim Opsnal Resmo Rembang, Aibtu Sukardi, informasi di lapangan pun dikumpulkan. Ini mau kemana nih? Ini kita mau mengecek TKP dan perkara 170 yang dilaporkan di Polsek Kaliori. TKP-nya di Desa Dresi Wetan, masuknya Kecamatan Kaliori. Udah dipantau berapa lama dan ini untuk tersangkanya, pelakunya? Ini kejadian itu tanggal 2 April, tepatnya pukul 00.45. Kita sudah memantau diduga pelaku sekitar 2 hari. Tim pun bergerak mengunjungi ke tempat kejadian perkara, pangkas rambut The Rezi Haircut di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tujuannya untuk meminta keterangan saksi, dimulai kronologis penyerangan sampai ciri-ciri dari pelaku penyerangan. Waktu itu pelaku bawa helm kok? Bawa jaket kira itu kan juga Jaket jemper iki ya? maskeran. Maskeran. Rupanya apa sih? Jaketnya sing batok arah salah itu sih. Sing ireng berarti sing buri ya? Jagung mau papat. Nah, posisinya piye? Posisinya aku ning kene. Ini nek kene. Sing loro ning kene. Nek kene. Terus sing kurgone ning kene. Iki. Waktu itu udah apa kowe? Ya, Waktu itu saat kejadian jagung biasa. jago. Biasa. Nah, pelaku piye? Numpak apa? Mbak kira. Penyungkeng arah Awalnya kok di? Tekonnya kok di? Kok kono? Koetan. Terus pulang. pelaku wong berapa? 2. Tim setelah itu juga meminta keterangan informasi dari korban. Polisi mendatangi rumah korban, Septian Wijonarko. Pasalnya keterangan korban sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri pelaku penyerangan. 4 orang. Siapa saja? Oh, Ya. ada. Nah, terus Tiba-tiba ada orang naik motor, 2 orang dari arah timur. pakai motor apa? Genio. Jenny. Warnanya? Hitam. Warnanya Ini hitam. hitam. Itu diduga pelaku itu berapa orang? 2 orang. Ciri-cirinya mas? Ciri-cirinya kayak kelihatannya kayak tinggi. Yang tinggi itu yang apa? Yang di depan atau yang di belakang? Enggak pada jelas Pak, malah remang-remang sedikit. Badan berarti penerangan kurang ya di TKP itu ya? Tahu enggak? Kalau enggak tahu namanya. Dan Nggak namanya orangnya. nggak tahu. Kalau orangnya tahu. Orang mana mas? Desi Wetan. Orang dari Sultan sendiri. Iya. Ada masalah nggak sebelumnya itu? Nggak ada. Kejadian ini? Sudah enggak ada. Setelah mengumpulkan bukti dan informasi dari saksi dan korban, tim bergerak mencari keberadaan pelaku. Identitas pelaku diketahui berinisial AI dan FK. Lokasi pelarian keduanya juga telah diketahui polisi setelah menghimpun berbagai informasi.
Pak Edi, kemudian Katim 2, Pak Wahid. Ya, malam ini pukul 12.00 atau 00 ya, jam 12 malam ini kita akan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 2 tersangka yang kita curigai pada malam takbiran terjadi perkelahian ya, penyebabnya antara ketersinggungan 2 mobil ya, 2 mobil Katim 1 dan Katim 2 melaksanakan gerakan, karena kalau tidak bersamaan khawatir saya 1 tersangka akan melarikan diri, membawa alat bukti berupa celurit ya. Tolong nanti kalau sudah mengamankan juga dicari barang buktinya ya, baik celurit maupun sarana sepeda motor. Polisi langsung membentuk tim untuk menangkap pelaku. Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Heri Dwi Utomo langsung mengumpulkan anggota. Petugas mendapat informasi tersangka bersembunyi di gudang mebel Desa Kalori. Tim pun langsung bergegas untuk menangkap 2 pelaku tersebut. Takoki kunci iki kunci. Liane. Berapa? Alatmu mau kayak gini. Alatmu udah mau cek di. Alatnya mau kayak di. Janji. Apa itu? Itu kontaknya di Nudi. Kedua tersangka mengakui perbuatannya karena dilandasi dendam saat mendengar kabar rekannya dikeroyok oleh warga desa lain. Selain itu mereka melancarkan aksinya dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras. Pelaku mendapatkan informasi bahwa teman pelaku ini dikeroyok oleh pemuda dari desa sebelah. Jadi pelaku ini dari desa Dresi Wetan, Kecamatan Kaliori, kemudian mendapat informasi bahwa pemuda dari desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori melakukan pengeroyokan terhadap temannya. Pelaku kemudian mengajak temannya 1 orang untuk datang ke desa Dresi Kulon mencari pelaku pengeroyokan temannya. Kemudian sambil membawa celurit. Setelah sampai di desa Dresi Kulon, 2 pelaku ini awalnya dia ketemu sama sekelompok pemuda karena saat itu masih ramai, dia tidak jadi didatengin, dia mencari sasaran lain. Sampai dengan ketemu korban. Korban ini sedang nongkrong di depan salah satu tempat potong rambut. Datang langsung dilakukan penganiayaan dengan cara mereka berdua melakukan pembacokan kepada korban. Himbauan yang pertama, jangan melakukan minum-minuman keras. Informasi apapun yang diterima sebaiknya kita cari kebenarannya dulu, jangan serta-merta langsung diterima dan melakukan tindakan lain atau bahkan pembalasan, seperti contoh yang dilakukan oleh para pelaku. Atas perbuatannya, AI dan FK dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.